Oke, jadi di pasal 10 ini saya belajar tentang adu power gitu ya. Jadi sebuah final dari adu power adalah manusia penyembah Tuhan yang kalah. Tidak ada dua Tuhan ya. Tuhannya orang Ibrani, Tuhannya orang Mesir. Terus masing-masing punya umat. Nah, final dari tes power adalah umat dari Tuhan yang kalah, ini Dewa Mesir ini, itu mengakui bahwa dia berdosa kepada ini gitu ya. Seperti Farah tadi, aku telah berdosa kepada Adonai Tuhanmu. Nah, jadi itu final hasil akhir yang diharapkan dari sebuah tes power. Tuhannya kalah, maka umatnya pun mengaku kalah gitu ya. Jadi ini metode tes power yang akan dilakukan juga di El Sadik. Jadi kalau adu power harus sampai terbukti Tuhannya kalah, kemudian umatnya dari Tuhan yang kalah itu mengakui bahwa dia telah berdosa, dia telah bersalah kepada Tuhan yang original, yang asli, dan kepada umatnya. Itu ya. Oke, itu prinsip penting dari Keluaran 10. Semoga kita bisa menerapkannya. Mari melakukan adu power. Siapa Tuhan yang menang, siapa Tuhan yang kalah. Ini pasti sangat mengasihkan. Assalamualaikum. Kali ini kita akan menerjemahkan Keluaran 10. Adonai bersabda kepada Musa, pergilah menghadap Paroh karena aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya, agar aku dapat mengadakan tanda-tandaku di tengah-tengah mereka, dan agar engkau dapat menceritakan kembali kepada telinga anak cucumu hal-hal yang aku sendiri telah bertindak, lakukan aja ya. Dengan keras atas orang Misraim dan tanda-tandaku yang telah aku lakukan di antara mereka, maka kamu dapat mengetahui bahwa akulah Adonai. Lalu Mose dan Aaron pergi ke hadapan Paroh dan berkata kepadanya, beginilah Adonai Tuhan orang Ibrani bersabda, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Suruhlah umatku pergi sehingga mereka dapat melayani aku. Karena jika engkau menolak untuk menyuruh umatku pergi, lihatlah esok hari aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu. Dia akan menutupi permukaan tanah dan tidak seorang pun dapat melihat tanah itu. Dia akan memakan habis sisa-sisa yang terluput yang masih tinggal padamu dari hujan es. Dia akan memakan habis setiap pohon yang tumbuh bagimu di ladang, dan istana-istanamu akan menjadi penuh, juga rumah-rumah semua hambamu dan rumah-rumah semua orang Misraim, yang entah bapakmu entah pula leluhurmu mereka belum pernah melihatnya sejak mereka lahir di bumi sampai saat ini. Lalu ia berbalik dan keluar dari tempat Paroh. Kemudian hamba-hamba Paroh berkata kepadanya, berapa lama lagikah orang ini menjadi perangkap bagi kita? Suruhlah orang-orang itu pergi supaya mereka dapat melayani Adonai Tuhan mereka. Belumkah engkau menyadari bahwa Misraim sedang binasa? Jadi para pembantunya mulai capek gitu ya, tidak sanggup melawan, ya sudah, mereka menyerah. Kemudian Mose dan Aaron dibawa kembali ke hadapan Paroh, lalu dia berkata kepada mereka, pergilah layanilah Adonai Tuhanmu. Siapa dan siapakah yang akan pergi itu? Mose berkata,
Kami akan pergi dengan orang-orang muda kami dan dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawanan domba kami dan dengan kawanan lembu kami. Kami akan pergi karena kami akan mengadakan perayaan bagi Adonai. Maka dia berkata kepada mereka, biarlah terjadi demikian, Adonai ada besertamu pada saat aku melepaskan kamu dan anak-anakmu pergi. Lihatlah, karena ada yang jahat di raut wajahmu. Dia curiga ya, makanya di ayat 10, tidak demikian, aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja dan layanilah Adonai. Bukankah itu yang kamu kehendaki? Nah, jadi dia tidak terima kalau semua bangsa itu pergi ya, semua lelaki, orang tua, anak-anak, bahkan dengan kawan lembu dan domba. Artinya kan itu eksodus ya, jebol desa, keluar semuanya. Jadi dia marah terus ngomong, ada yang jahat di raut wajahmu. Jadi dia hanya mengizinkan yang laki-laki saja, yang tidak boleh. Oke. Kemudian Adonai bersabda kepada Mose, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Misraim untuk belalang, dan biarlah dia datang ke atas tanah Misraim, dan biarlah dia memakan habis segala tanaman di tanah itu, semuanya disisakan oleh hujan es. Aduh, apa nih? Lalu Mose mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Misraim. Maka Adonai membawa angin timur ke atas negeri itu sepanjang siang dan sepanjang malam itu hingga pagi, dan angin timur itu membawa belalang. Belalang itu bermunculan menyelimuti seluruh tanah Misraim dan hingga di seluruh wilayah Misraim. Luar biasa banyaknya. Sebelumnya tidak pernah ada belalang seperti yang demikian, dan sesudahnya pun tidak akan ada lagi yang demikian. Dia menyelimuti seluruh permukaan tanah dan negeri itu menjadi gelap, dan dia melahap seluruh tumbuhan di bumi dan segala buah pepohonan yang telah hujan es sisakan. Segala yang hijau tidak lagi disisakan pada pepohonan dan pada tumbuhan di padang di seluruh tanah Misraim. Maka Paroh segera memanggil Mose dan Haran, lalu ia berkata, aku telah berdosa terhadap Adonai Tuhanmu dan terhadap kamu. Maka sekarang aku mohon, ampunkanlah dosa-dosaku. Sungguh sekali ini berdoalah pula kepada Adonai Tuhanmu agar dia menjauhkan aku dari kematian itu. Mulai ini ya, dah menyerah dia. Lalu Mose keluar dari tempat Paroh. Mose keluar dari tempat Paroh, lalu ia berdoa kepada Adonai. Koma aja nih ya. Sehingga Adonai mengubah angin laut yang sangat kencang, dan angin itu membawa belalang itu dan melemparnya ke laut Suf. Wah, ini laut Suf. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh wilayah Misraim. Namun Adonai mengeraskan hati Paroh dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi. Adonai bersabda kepada Mose, arahkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan menyelimuti tanah Misraim dan orang dapat merasakan kegelapan itu. Mose pun mengarahkan tangannya ke langit dan gelap gulita menyelimuti seluruh tanah Misraim selama 3 hari. Mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya, tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Lalu Paroh memanggil Mose dan berkata kepadanya, pergilah, layanilah Adonai, hanya kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu. Manusianya boleh, ternaknya jangan, hartanya jangan. Namun Mose berkata, engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami korban-korban dan persembahan-persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya
agar kami dapat mempersiapkannya bagi Adonai Tuhan kami. Maka ternak kami pun harus pergi bersama kami, tidak seekor pun dapat ditinggalkan. Karena kami harus mengambil daripadanya untuk melayani Adonai Tuhan kami. Sebab kami tidak tahu bagaimana kami akan melayani Adonai sampai kami tiba di sana. Namun Adonai mengeraskan hati para dan dia tidak membiarkan mereka pergi. Lalu Parah berkata kepadanya, pergilah daripadaku, jagalah dirimu, jangan lagi melihat mukaku, karena pada hari engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Maka Mose berkata, sebagaimana yang telah engkau katakan, maka aku tidak akan lagi melihat mukamu. Udah, ini konfliknya luar biasa ya di pasal 10. Oke, jadi di pasal 10 ini saya belajar tentang adu power gitu ya. Jadi sebuah final dari adu power adalah manusia penyembah Tuhan yang kalah. Tidak ada dua Tuhan ya. Tuhannya orang Ibrani, Tuhannya orang Mesir. Terus masing-masing punya umat. Nah, final dari tes power adalah umat dari Tuhan yang kalah, ini Dewa Mesir ini, itu mengakui bahwa dia berdosa kepada ini gitu ya. Seperti Farah tadi, aku telah berdosa kepada Adonai Tuhanmu. Nah, jadi itu final hasil akhir yang diharapkan dari sebuah tes power. Tuhannya kalah, maka umatnya pun mengaku kalah gitu ya. Jadi ini metode tes power yang akan dilakukan juga di El Sadik. Jadi kalau adu power harus sampai terbukti Tuhannya kalah, kemudian umatnya dari Tuhan yang kalah itu mengakui bahwa dia telah berdosa, dia telah bersalah kepada Tuhan yang original, yang asli, dan kepada umatnya. Itu ya. Oke, itu prinsip penting dari Keluaran 10. Semoga kita bisa menerapkannya. Mari melakukan adu power. Siapa Tuhan yang menang, siapa Tuhan yang kalah. Ini pasti sangat mengasihkan. Tuhan hidup bersama kita. Amin.